Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Badara Sofidana, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi 2 dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 kelas Perbankan Syariah 5C akan memaparkan materi tentang diferensial parsial dan derivatif dari derivatif parsial untuk memenuhi tugas remedi mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Maulidiana Rahmawati dengan NIM 103. Yang kedua ada Eka Putri Anggraini dengan NIM 109. Yang ketiga yaitu ada Eliva Anabila dengan NIM 1110. Yang keempat ada Laila Koirun Nisa dengan NIM 118. Yang kelima ada Muhammad Muslihuddin dengan NIM 124. Yang keenam ada Siska Nur Antrisna Dewi dengan NIM 131. Yang ketujuh ada Ziana Kamil Hadi dengan NIM 135. Dan yang terakhir ada Friska Dwi Irianti dengan NIM 144. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian diferensial fungsi majemuk. Diferensial fungsi majemuk membahas diferensial untuk fungsi-fungsi yang mengandung lebih dari satu macam variabel bebas. Pada dasarnya, prinsip diferensialnya tidak berbeda dengan prinsip diferensiasi untuk fungsi dengan variabel bebas tunggal. Perbedaannya terletak pada adanya konsep diferensiasi parsial dan konsep diferensiasi total. Konsep diferensial fungsi majemuk merupakan salah satu alat analisis yang sangat penting dalam bisnis dan ekonomi. Mengingat pada umumnya suatu variabel ekonomi berhubungan fungsional tidak hanya dengan satu macam variabel lain, tetapi justru dengan beberapa macam variabel sekaligus, sehingga pengetahuan akan diferensial fungsi majemuk sangat relevan untuk dimiliki. Tujuan dari diferensial fungsi majemuk adalah untuk memahami perubahan-perubahan kecil dalam variabel-variabel yang saling terkait. Dengan menganalisis turunan parsial dan total, kita dapat menentukan bagaimana perubahan dalam satu variabel mempengaruhi nilai fungsi secara keseluruhan. Ini sangat berguna dalam bidang seperti optimasi, di mana kita mencari nilai minimum atau maksimum fungsi. Materi selanjutnya tentang kaidah diferensial. Yang pertama, diferensial konstanta Y sama dengan K, di mana DY berdeka sama dengan 0. Yang kedua, diferensial fungsi pangkat Y sama dengan X pangkat N, di mana DY berdeka sama dengan NX pangkat N-1. Kemudian yang ketiga, diferensial perkalian konstanta dengan fungsi Y sama dengan K kali V, di mana DY berdeka sama dengan K kali dV per dx. Keempat, diferensial pembagian konstanta dengan fungsi Y sama dengan K per V, di mana DY per dk sama dengan min K dV per dx dibagi V kuadrat. Kemudian yang kelima, diferensial penjumlahan atau pengurangan fungsi Y sama dengan U plus V, di mana DY per dx sama dengan DU per dx plus dV per dx. Total diferensial, penjumlahan dari masing-masing perubahan variabel bebas yang sangat kecil dikalikan dengan masing-masing turunan parsial yang bersesuaian. Y sama dengan F dalam kurung XZ. Kemudian Y aksen untuk Fx dalam kurung XZ sama dengan DY per DX. Dan untuk Fz dalam kurung XZ sama dengan DY per DZ. Untuk mencari DY sama dengan Fx dalam kurung XZ dikali dx plus Fx dalam kurung XZ dikali dy sama dengan dy per dx kali dx plus dy per dz dikali dy. Dan untuk mencari P sama dengan F dalam kurung QRS, P aksen untuk Fq dalam kurung QRS sama dengan dP per dq. Dan untuk Fr dalam kurung QRS sama dengan dP per dr. Dan Fs dalam kurung QRS sama dengan dP per ds. Kemudian untuk dP sama dengan Fq dalam kurung QRS dikali dq plus Fr dalam kurung QRS dikali dr plus Fs dalam kurung QRS dikali ds.
sama dengan do P per do Q dikali dQ plus do P per do R dikali dR plus do P per do S dikali ds. Kemudian total diferensial untuk penerapan ekonomi menghitung elastisitas. ED sama dengan QD aksen dikali P per QD. Kemudian untuk ED sama dengan do QD per do PY dikali PY per QD. Untuk QA sama dengan F buka kurung PA kali PB tutup kurung. Untuk QB sama dengan F buka kurung PA kali PB tutup kurung. Untuk EA sama dengan do QA per do PA dikali PA per QA. Dan untuk EB sama dengan do QB per do PB dikali PB per QB. Dengan syarat jika elastisitas lebih dari 1 maka dikatakan elastis, dan jika elastisitas kurang dari 1 maka dikatakan inelastis. Kemudian jika elastisitas sama dengan 1 maka dikatakan unitary. Kemudian untuk EAB sama dengan do QA per do PB dikali PB per QA. Untuk EBA sama dengan do QB per do PA dikali PA per QB, dengan syarat jika elastisitas kurang dari 1 maka dikatakan dengan komplementer. Kemudian jika elastisitas lebih dari 1 maka dikatakan substitusi. Materi selanjutnya adalah contoh diferensial parsial. Diketahui fungsi XY adalah 9X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3, Y pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 4 ditambah 1. Pertanyaannya, carilah fungsi turunan parsial terhadap X dan fungsi turunan parsial terhadap Y-nya. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mengingat kembali pada materi sebelumnya, terdapat beberapa kaidah atau rumus terkait diferensial parsial. Nah, pada pertanyaan ini menggunakan kaidah atau rumus fungsi pangkat. Dengan rumus do P dibagi do X adalah N dikali X di pangkat N-1. N di sini adalah pangkat dan X di sini adalah variabel. Variabel nanti bisa berupa X, bisa berupa Y, dan bisa berupa Z. Tergantung soalnya nanti. Dan misalnya X pangkat 4, hasilnya itu 4X pangkat 3. Kenapa? Karena pangkatnya 4 tadi diturunkan ke depan menjadi 4X, dan untuk pangkat 4-nya itu dikurangi 1, jadi hasilnya 3. Dengan demikian, X pangkat 4 turunannya menjadi 4X pangkat 3, begitu. Nah, langsung kepada soal tadi, yaitu fungsi XY adalah 9X pangkat 2 min X pangkat 3, Y pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 4 ditambah 1. Untuk penyelesaiannya itu, kita mencari variabel X-nya terlebih dahulu. Hasil turunan variabel X adalah 18X dikurangi 3X pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, itu dapat dari mana? Ingat, selain variabel X, maka variabel lain itu disebut konstan. Terus kita mencari mana variabel X. Nah, ini ada 9X pangkat 2. Itu pangkat 2 diturunkan ke depan menjadi 18. Dan untuk pangkatnya 2 dikurangi 1, hasilnya X. Jadi, turunan 9X pangkat 2 adalah 18X. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada X pangkat 3, Y pangkat 2. Untuk X-nya 3 diturunkan ke depan menjadi 3X, dan pangkat 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi turunan X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Nah, ini ada variabel Y, itu dimasukkan karena ini dikalikan terhadap X. Jadi nilai ini sebenarnya saling terkait, sehingga ditulis tetap saja. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada 2Y pangkat 4.
Nah, ini tidak usah. Berarti tidak usah ada atau tidak usah dicatat karena ini adalah turunan terhadap Y, maka kita anggap saja 0. Mengapa yang ini dianggap 0 dan yang tadi, yang pangkat Y2 tadi itu kita tulis kembali? Itu karena yang nilai 2Y pangkat 4 ini dia bersifat independen atau sendirian, maka hal ini kita tulis 0 saja atau tidak usah ditulis, tidak usah dicantumkan begitu. Dan kemudian kita lanjutkan lagi, ada ditambah 1. Nah, ini jika 1 ini diturunkan maka hasilnya itu sudah habis, jadi tidak usah dituliskan kembali. Selanjutnya kita mencari turunan parsial terhadap Y. Nah, itu caranya juga sama dengan yang tadi pada turunan X. Untuk turunan Y, hasilnya adalah min 2X pangkat 3Y ditambah 8Y pangkat 3. Itu dapat dari mana? Melihat pada soal kembali ada 9X pangkat 2, tidak perlu dicatat karena ini termasuk pada fungsi turunan terhadap X. Kemudian dilanjutkan kembali, ada min X pangkat 3, Y pangkat 2. Nah, untuk min X pangkat 3 ini termasuk variabel konstan dan saling terikat dengan Y. Jadi kita tulis tetap. Seperti yang telah dijelaskan pada variabel X tadi. Kemudian untuk Y pangkat 2-nya itu kita turunkan menjadi 2, diturunkan ke depan 2Y, dan untuk pangkatnya 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka dapat dikatakan turunan min X pangkat 3Y pangkat 2 adalah min 2X pangkat 3Y. Terus kemudian kita lanjutkan lagi 2Y pangkat 4. Turunannya yaitu 4 diturunkan ke depan menjadi 8Y, dan untuk pangkatnya 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi turunan 2Y pangkat 4 adalah 8Y pangkat 3. Kemudian ditambahkan 1. Nilai ini tidak perlu dicatat karena jika diturunkan hasilnya itu 0. Kemudian angka selanjutnya adalah ada diferen total. Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, diferen total ini adalah penggabungan dari total turunan variabel-variabel. Jadi dapat dituliskan bahwa fungsi turunan terhadap X dikali dx ditambah fungsi turunan terhadap Y dikali dy. Atau dapat ditulis dengan do P dibagi do X dikali dx ditambah do P dibagi do Y dikali dy. Hasilnya 18X min 3X pangkat 2 dikali dx ditambah min 2Y ditambah 8Y pangkat 3 dikali dy. Jadi itu tadi penjelasan dari contoh diferensial parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziana Kamiladi dengan NIM 135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh diferensial dalam fungsi elastisitas. Dengan soal, fungsi permintaan akan barang A dan barang B masing-masing ditunjukkan oleh persamaan QA kali PA pangkat 2 kali PB pangkat 3 min 1 sama dengan 0, dan QB kali PA pangkat 3 kali PB pangkat 1 min 1 sama dengan 0. Berapa elastisitas masing-masing barang dan apa hubungan kedua barang tersebut? Maka diketahui QA kali PA pangkat 2 kali PB pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Maka QA kali PA pangkat 2 dikali PB pangkat 3 min 1 pindah ruas menjadi 1 sama dengan 1. QA sama dengan 1 karena ini perkalian, maka kalau dipindah ruas menjadi pembagian, yaitu 1 per PA pangkat 2 dikali PB pangkat 3. Maka dapat ditransformasi pangkat QA sama dengan PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3.
Selanjutnya yaitu menurunkan fungsi QA. Gimana? Do QA per do PA sama dengan min 2 PA min 2 min 1. Min 2 diturunkan menjadi min 2, min 2 dikurangi dengan 1. Pangkat min 2 ini dikurangi dengan min 1. Dikali PB pangkat min 3. PB pangkat min 3 ini tetap karena yang diturunkan adalah PA. Maka diperoleh hasil do QA per do PA sama dengan min 2 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 3. Selanjutnya yaitu yang diturunkan adalah variabel PB. Do QA per do PB sama dengan min 3 karena PB adalah pangkatnya min 3, pangkat min 3 ini turun menjadi min 3, PA-nya tetap PA pangkat min 2. Dikali PB pangkat min 3 dikurangi 1. Maka diperoleh hasil do QA per do PB sama dengan min 3 PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 4. Selanjutnya yaitu kita menghitung dari barang B dengan yang diketahui QB dikali PA pangkat 3 dikali PB min 1 sama dengan 0. QB dikali PA pangkat 3 dikali PB sama dengan 1. QB karena ini tadi pindah ruas pembagian menjadi 1 per PA pangkat 3 dikali PB. Maka dapat diperoleh hasil dari transformasi pangkat menjadi QB sama dengan PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1. Selanjutnya yaitu maka diperoleh do QB per do PA sama dengan min 3 PA pangkat min 4 dikali PB pangkat min 1. Selanjutnya yaitu menurunkan fungsi QA. Gimana? Do QA per do PA sama dengan min 2 PA min 2 min 1. Min 2 diturunkan menjadi min 2, min 2 dikurangi dengan 1. Pangkat min 2 ini dikurangi dengan min 1. Dikali PB pangkat min 3. PB pangkat min 3 ini tetap karena yang diturunkan adalah PA. Maka diperoleh hasil do QA per do PA sama dengan min 2 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 3. Selanjutnya yaitu yang diturunkan adalah variabel PB. Do QA per do PB sama dengan min 3 karena PB adalah pangkatnya min 3, pangkat min 3 ini turun menjadi min 3, PA-nya tetap PA pangkat min 2. Dikali PB pangkat min 3 dikurangi 1. Maka diperoleh hasil do QA per do PB sama dengan min 3 PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 4. Selanjutnya yaitu kita menghitung dari barang B dengan yang diketahui QB dikali PA pangkat 3 dikali PB min 1 sama dengan 0. QB dikali PA pangkat 3 dikali PB sama dengan 1. QB karena ini tadi pindah ruas pembagian menjadi 1 per PA pangkat 3 dikali PB. Maka dapat diperoleh hasil dari transformasi pangkat menjadi QB sama dengan PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1. Selanjutnya yaitu maka diperoleh do QB per do PA sama dengan min 3 PA pangkat min 4 dikali PB pangkat min 1. Selanjutnya yaitu menghitung elastisitas kepekaan dua barang. Yang pertama diperoleh rumus EA sama dengan do QA per do PA dikali PA per QA. EA sama dengan do QA per do PA tadi sudah diperoleh yaitu min 2 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 3 dikali PA per QA yang tadi sudah dihitung diperoleh PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3. Hasilnya EA sama dengan min 2 PA pangkat min 3 dibagi PA pangkat min 2 maka pangkatnya dikurangi dikali PA pangkat min 1 maka pangkatnya PA pangkat 1 itu ditambah jadinya min 2 PA pangkat min 3 plus 2 plus 1
Jadi PA sama dengan pangkat 0. Kemudian PB pangkat min 3 dibagi dengan PB pangkat min 3, hasilnya pangkatnya itu dikurangi. Jadi PB pangkat min 3 dikurangi min 3, hasilnya PB pangkat 0. Maka EA diperoleh min 2 dikali PA pangkat 0 sama dengan 1, PB pangkat 0 sama dengan 1. Jadi EA sama dengan min 2, yaitu EB. Diperoleh rumus EB sama dengan do QB per do PB dikali PB per QB. EB diperoleh, tadi sudah dihitung, do QB per do PB itu memperoleh hasil yaitu min 1 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2 dikali PB per PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 1 sudah diperoleh dari perhitungan yang tadi. Kemudian diperoleh min 1 PA pangkat min 3 dibagi dengan PA pangkat min 3, maka pangkatnya dikurangi. Jadi PA pangkat min 3 dikurangi min 3 sama dengan PA pangkat 0. Lalu PB pangkat min 2 dibagi dengan PB pangkat min 1, maka pangkatnya dikurangi, ditambah dikali dengan PB pangkat 1, maka pangkatnya ditambah. Jadi PB pangkat min 2 min 1 ditambah dengan PB pangkat 1, maka diperoleh EB sama dengan min 1 dikali 1 dikali 1, maka EB hasilnya min 1. Selanjutnya yaitu menghitung elastisitas kepekaan dari perubahan harga barang A terhadap perubahan barang B. Diperoleh rumus EAB sama dengan do QA per do PB dikali PA per QA. EAB sama dengan do QA per do PB tadi sudah diperoleh min 3 PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 4 dikali PB per QA tadi PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3. EAB sama dengan min 3 PA pangkat min 2 dibagi dengan PA pangkat min 2, maka pangkatnya dikurangi. Jadi PA pangkat min 2 dikurangi dengan min 2, maka hasilnya PA pangkat 0 dikali PB pangkat min 4 dibagi dengan PB pangkat min 3 dikali dengan PB pangkat 1, maka PB pangkat min 4 dikurangi dengan PB pangkat min 3 ditambah dengan PB pangkat 1, maka hasilnya PB pangkat 0. Maka EAB diperoleh min 3 dikali PA pangkat 0 adalah 1 dan PB pangkat 0 adalah 1, maka hasilnya adalah EAB dikali 3 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya adalah min 3. Selanjutnya yaitu menghitung elastisitas kepekaan dari perubahan barang B terhadap perubahan barang A, di mana diperoleh rumus EBA sama dengan do QB per do PA dikali PA per QB. EBA sama dengan do QB per do PA tadi diperoleh min 3 PA pangkat 4 dikali PB pangkat min 1 dikali PA per QB diperoleh PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1. EBA sama dengan min 3 PA dikali dengan PA pangkat 1 dibagi dengan PA pangkat min 3, maka pangkatnya bisa kalau dikali itu ditambah, kalau dibagi itu dikurangi, maka min 3 PA pangkat min 4 dikurangi dengan PA pangkat min 3 ditambah dengan PA pangkat 1, maka diperoleh hasil PB pangkat min 1 dikurangi min 1, maka PB sama dengan PB pangkat 0, maka diperoleh hasil EBA sama dengan min 3 dikali PA pangkat 0 adalah 1 dan PB pangkat 0 adalah 1, maka hasilnya adalah min 3. Maka dapat disimpulkan nilai mutlak dari elastisitas barang A lebih dari 1, di mana permintaan barang A elastis. Dan selanjutnya nilai mutlak dari
elastisitas barang B sama dengan 1, di mana permintaan barang B bersifat normal. Hubungan antara barang A dan barang B komplementer karena elastisitas kepekaan dari perubahan barang A terhadap perubahan barang B kurang dari 0 dan elastisitas kepekaan dari barang B terhadap barang A adalah kurang dari 0. Materi selanjutnya yaitu derivatif dari derivatif parsial yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu derivatif dari derivatif fungsi parsial. Seperti halnya fungsi dengan satu variabel bebas, fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas pun dapat diturunkan lebih dari satu kali. Dengan kata lain, masing-masing turunan parsialnya masih mungkin diturunkan lagi. Turunan berikut dari turunan parsial tadi sudah barang tentu bisa sangat bervariasi, tergantung dari bentuk turunan parsial tersebut. Apabila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang tinggal mengandung satu macam variabel bebas, maka turunan berikutnya hanya ada satu macam. Akan tetapi, bila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial pula. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu rumus mengenai derivatif dari derivatif parsial. Sama halnya fungsi dengan satu variabel bebas, fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas pun mungkin masih dapat diturunkan secara parsial lagi, baik terhadap X maupun terhadap Z. Yang nantinya pada turunan ketiga tidak dapat diturunkan secara parsial lagi karena masing-masing tinggal mengandung konstanta. Untuk selanjutnya yaitu rumus mengenai penerapan ekonomi penghitungan keuntungan maksimum. Andaikan sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang A dan B, di mana fungsi permintaan akan masing-masing barang dicerminkan oleh QA dan QB, serta biaya produksinya C sama dengan fungsi QA QB, maka penerimaan dari memproduksi A, RA sama dengan QA dikali PA sama dengan fungsi QA. Penerimaan dari memproduksi B, RB sama dengan QB dikali PB sama dengan fungsi QB. Penerimaan total R sama dengan RA plus RB sama dengan fungsi QA plus fungsi QB. Dengan biaya total C sama dengan fungsi QA QB, fungsi keuntungannya P sama dengan R min C sama dengan fungsi QA plus fungsi QB min fungsi QA QB sama dengan G QA QB. P maksimum bila P aksen sama dengan 0 dengan syarat 1 P QA sama dengan rho P per rho QA sama dengan 0 dengan syarat 2 P QB sama dengan rho P per rho QB sama dengan 0. Dari syarat 1 dan 2, nilai QA dan QB dapat diperoleh. Dan selanjutnya nilai N maksimum bisa dihitung. Dengan NIM 126401213144. Di sini saya dari PS 5C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh soal derivatif dari derivatif parsial, di mana fungsinya itu mengandung lebih dari satu turunan. Jadi kita nanti mempunyai fungsi dan kita akan menghitung turunan dari fungsi tersebut lebih dari satu kali. Baik, di sini saya mempunyai soal atau fungsi yaitu Y sama dengan X pangkat 3 plus 5Z kuadrat min 4X kuadrat Z min 6X Z kuadrat min 8Z min 7. Sebelum itu saya akan menyebutkan rumus dari turunan terlebih dahulu. Rumusnya yaitu Y sama dengan X pangkat N. Jika diturunkan, dia akan menjadi DY per DK sama dengan N X pangkat N-1. Oke, langkah awal yang pertama, kita akan menurunkan turunan parsial yang pertama, yaitu do Y per do X, di mana artinya kita akan mencari turunan parsial Y terhadap X terlebih dahulu. Nah, dari fungsi tadi, yang sudah saya sebutkan di atas tadi, kita akan memperoleh turunan yang pertama itu do Y per do X sama dengan 3X kuadrat min 8XZ min 6Z kuadrat. Lalu, dari mana kita akan memperoleh 3X kuadrat itu? Kita memperoleh 3X kuadrat itu dari X pangkat 3. Di awal saya sudah menyebutkan bahwasanya rumus dari turunan itu NX pangkat N-1. Jadi,
nilai dari turunan X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat. Begitu juga bagaimana cara kita mendapatkan nilai dari 8XZ dan juga 6Z kuadrat. Lalu, mengapa kita tidak mencari nilai dari 5Z kuadrat? Karena di sini kita akan mencari terlebih dahulu nilai parsial atau turunan parsial Y terhadap X terlebih dahulu. Nah, untuk kemudian kita akan mencari turunan atau nilai turunan parsial Y terhadap Z. Rumusnya adalah do Y per do Z, artinya turunan parsial Y terhadap Z. Nah, kita memperoleh hasil 10Z min 4X kuadrat min 12XZ plus 8. Lalu bagaimana sih kita memperoleh nilai 10Z dan sampai ke belakang, sampai seterusnya itu sesuai dengan bagaimana saya menjelaskan di awal tadi, bahwasanya 10Z itu kita peroleh dari 5Z kuadrat, itu kita turunkan. Dan rumusnya itu adalah nx pangkat n-1. Jadi turunan dari 5z kuadrat itu adalah 10z. Begitu juga bagaimana kita mendapatkan 4x kuadrat 12xz plus 8. Oke, selanjutnya kita akan mencari turunan parsial yang kedua. Setelah kita memperoleh nilai atau hasil dari turunan parsial yang pertama, nah hasilnya itu nanti kita akan turunkan di turunan parsial yang kedua ini. Dan rumusnya yaitu do y per do x terhadap x. Jadi kita akan mencari turunan dari do y per do x terhadap x terlebih dahulu, yaitu do y per do x terhadap x sama dengan do kuadrat y per do x kuadrat sama dengan 6x min 8z. Kita bisa memperoleh nilai 6x itu merupakan turunan dari 3x kuadrat tadi, dan 8z itu merupakan turunan dari nilai 8xz. Nah, kenapa kita tidak menurunkan nilai dari 6z kuadrat? Karena ya, di sini yang kita turunkan adalah x-nya ya, bukan z-nya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan menurunkan nilai dari do y per do x terhadap z. Nilainya atau rumusnya yaitu do kuadrat y per do x kuadrat sama dengan min 8x min 12z. Nah, kita bisa memperoleh nilai dari min 8x min 12z itu merupakan turunan dari 4x kuadrat. Jadi 4x kuadrat itu kita turunkan akan memperoleh nilai hasil min 8x. Kemudian yang min 12xz jika kita turunkan kita akan memperoleh nilai min 12z. Jadi untuk turunan yang kedua itu kita akan memperoleh nilai sama dengan min 8x min 12z. Baik, untuk turunan yang kedua, yang selanjutnya, itu kan kita tadi di awal kita menurunkan nilai dari y terhadap x semua ya. Jadi di sini, di selanjutnya kita akan menurunkan y terhadap z. Oke, untuk langkah awal yang pertama, kita akan mencari nilai do y per do z terhadap x. Rumusnya masih sama, hanya saja kita membedakan di koefisiennya saja ya. Jadi, do y per do z terhadap x sama dengan do kuadrat y per do z kuadrat. Kita akan memperoleh hasil turunan yaitu 8x min 12z. Nah, kita memperoleh nilai 8x itu merupakan turunan dari 8xz tadi. Jika kita turunkan, maka kita akan memperoleh hasil 8x. Kemudian nilai 12z atau min 12z itu kita peroleh dari hasil turunan nilai min 6z kuadrat. Jika diturunkan, maka akan menemukan hasil min 12z. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari turunan do y per do z terhadap z. Jadi di sini kita akan menentukan turunan do y per do z terhadap z. Rumusnya yaitu z sama dengan do kuadrat y per do z kuadrat sama dengan kita akan memperoleh hasil 10 min 12x. Kenapa kita bisa memperoleh hasil 10? Karena di sini yang kita turunkan itu merupakan nilai dari 10z. 10z itu jika diturunkan, maka kita akan memperoleh hasil 10. Kemudian 12x itu kita peroleh dari turunan min 12xz. Itu tadi.
Nah, kemudian kita akan mencari turunan parsial yang ketiga. Setelah kita memperoleh hasil turunan parsial yang kedua, dari hasil tersebut, maka kita masih menurunkan lagi ke turunan parsial yang ketiga. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya, kan di awal tadi di turunan parsial pertama dan kedua kita memakai do Y per do X. Nah, di sini kita akan memakai do kuadrat Y per do X kuadrat. Itu untuk turunan yang pertama. Turunan yang pertama itu merupakan do kuadrat Y per do X kuadrat terhadap X. Nah, di sini kita akan memperoleh hasil do pangkat 3 Y per do X pangkat 3, yaitu hasilnya 6. Kenapa kita bisa memperoleh hasil 6? Karena sesuai dengan yang saya bilang tadi, di turun yang pertama, di 1A, itu adalah nilainya atau hasil turunannya itu 6X min 8Z ya. Jika diturunkan lagi, maka kita kan penurunnya ini terhadap X, otomatis nilai min 8Z-nya kita tidak pakai karena kita hanya menurunkan nilai X-nya saja. Jadi jika nilai 6X itu diturunkan, maka kita akan memperoleh hasil 6. Kemudian turunan yang kedua itu yaitu do kuadrat Y per do X kuadrat terhadap Z sama dengan do pangkat 3Y per do X pangkat 3. Nah, hasilnya itu adalah min 8. Kenapa bisa min 8? Karena pada turunan parsial yang kedua, itu di poin yang 1B, itu kita memperoleh hasil min 8X min 12Z. Dan di sini kita kan masih sama ya, mencari turunan dari X, bukan turunan dari Z. Otomatis kita hanya melihat nilai dari min 8X saja. Nah, jika min 8X itu diturunkan, maka akan memperoleh hasil min 8. Kemudian untuk turunan selanjutnya adalah do kuadrat Y per do X pangkat 2 terhadap X. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus yaitu X sama dengan do pangkat 3Y per do X pangkat 3 sama dengan min 8. Bagaimana kita bisa memperoleh min 8? Karena pada turunan yang 2A tadi, kita kan memperoleh hasil min 8X min 12Z. Nah, dari situ kita akan melihat bahwasanya yang kita turunkan itu adalah nilai X-nya. Jadi dari nilai X-nya itu 8X, jika kita turunkan akan memperoleh hasil sebesar min 8. Oke, untuk yang kedua atau yang terakhir itu yaitu do kuadrat Y per do X kuadrat terhadap Z. Nah, di sini baru kita akan menurunkan nilai Z-nya. Ya, jadi rumusnya Z sama dengan do pangkat 3Y per do X pangkat 3 sama dengan min 12. Nah, min 12 ini kita peroleh dari turunan nilai min 12X-nya. Karena di sini yang kita turunkan itu adalah nilai do Y per do Z terhadap Z. Jadi, jika 12X kita turunkan, maka kita akan memperoleh hasil min 12. Baik, itu tadi mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang contoh soal derivatif dari derivatif parsial. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Contoh derivatif dari derivatif majemuk. Biaya total yang dikeluarkan perusahaan yang memproduksi dua macam barang A dan B ditujukan oleh C Qi A pangkat 2 plus 3 Qi B pangkat 2 plus Qi A kali Qi B. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7, sedangkan PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang harus diproduksi agar keuntungan maksimum dan besarnya keuntungan maksimum tersebut. RA sama dengan Qi A kali PA sama dengan 7 Qi A, RB sama dengan Qi B plus dikali PB sama dengan 20 Qi B. R sama dengan RA plus RB sama dengan 7 Qi A plus 20 Qi B. Pi sama dengan R min C sama dengan 7 Qi A plus 20 Qi B min Qi A kuadrat min 3 Qi B kuadrat min Qi A kali Qi B. Agar Pi maksimum, Pi sama dengan 0. 1. Do Pi per do Qi A sama dengan 0. Sehingga 7 min 2 Qi A min Qi B sama dengan 0. Yang kedua, do Pi per do Qi B sama dengan 0. Sehingga 20 min 6 Qi B sama dengan Qi A sama dengan 0. Dari 1 dan 2 diperoleh Qi A sama dengan 2 dan Qi B 3.
Pi maksimum sama dengan 7 Qi-A plus 20 Qi-B min Qi-A kuadrat min 3 Qi-B kuadrat min Qi-A kali Qi-B sama dengan 7 kali 2 plus 20 kali 3 min 2 kuadrat min 3 kali 3 kuadrat min 2 kali 3 sama dengan 37. Jadi agar keuntungan maksimum perusahaan harus diproduksi 2 unit A dan 3 unit B dengan keuntungan sebesar 37. Kasus di mana perusahaan memproduksi lebih dari satu macam barang dengan biaya produksi gabungan dapat pula diselesaikan melalui nilai-nilai marginalnya, yakni dengan memformulasikan penerimaan marginal masing-masing barang sama dengan biaya marginal barang yang bersangkutan. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Berkenaan dengan soal di atas, N maksimum akan diperoleh bila MRA sama dengan MCA dan MRB sama dengan MCB. R sama dengan 7 Qi-A plus 20 Qi-B, MRA sama dengan RA sama dengan 7, MRB sama dengan RA sama dengan 20, sedangkan C sama dengan Qi-A kuadrat plus 3 Qi-B kuadrat plus Qi-A kali Qi-B, MCA sama dengan CA sama dengan 2 Qi-A plus Qi-B, MCB sama dengan CB sama dengan 6 Qi-B plus Qi-A, MRA sama dengan MC, 7 sama dengan 2 Qi-A Qi-B sehingga 7 min 2 Qi-A min Qi-B sama dengan 0. MRB sama dengan CB, 20 sama dengan 6 Qi-B plus Qi-A sehingga 20 min 6 Qi-B min Qi-A sama dengan 0. Dari 1 dan 2 Qi-A sama dengan 2 dan Qi-B sama dengan 3, selanjutnya Pi sama dengan 37. Sekian pemaparan materi diferensial parsial dan derivatif dari derivatif parsial dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi, mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.